Pemirsa, wacana pemerintah mendatangkan dokter asing ke tanah air menimbulkan berbagai reaksi dan juga perdebatan di masyarakat karena masuknya dokter asing di tanah air belum tentu bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat. Ketua Umum PBID periode 2012-2015 Zainal Abidin menuturkan pemerintah harus dapat merumuskan regulasi yang terbaik bagi masyarakat dengan menggunakan instrumen sila keempat pada Pancasila. Terkait dengan dokter asing ini diatur dengan baik. Misalnya pada tahun 2013 dan 2014 setidaknya ada 3 regulasi yang mengatur tentang dokter asing. Yang pertama tentang peraturan konsil kedokteran nomor 17 tahun 2013 tentang registrasi sementara dan registrasi bersyarat dokter asing yang akan bekerja di Indonesia. Artinya peraturan konsil ini membolehkan terbuka bagi dokter asing, tetapi ada deregistrasi, sehingga jelas dia dokter atau bukan dan apa kompetensinya. Yang kedua ada peraturan Menteri Kesehatan tentang perizinan pendayagunaan tenaga kesehatan asing, juga mengatur tentang dokter asing. Kemudian pada tahun 2014 ada lagi peraturan konsil kedokteran nomor 22 tentang 2014 tentang persetujuan ahli ilmu pengetahuan teknologi kedokteran. Jadi dokter asing boleh masuk dengan catatan untuk melakukan ahli teknologi. Jadi ketiga regulasi itu sebetulnya berbicara tentang bahwa dokter asing yang boleh masuk ke Indonesia harus memiliki kualifikasi tertentu. Misalnya dia dokter spesialis dan dokter subspesialis yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini dan bagi kita di Indonesia adalah langka. Karena itu saya kembali tentang registrasi dokter menurut peraturan konsil tahun 2013 itu. Ada 3 tujuannya, yaitu melakukan pencatatan resmi dokter WNA yang telah terregistrasi. Jadi tidak boleh berpraktek dokter asing di Indonesia tanpa terregistrasi di konsil kedokteran ketika itu. Jadi tidak ada dokter asing tiba-tiba masuk tanpa terregistrasi, tidak ada yang ilegal. Baik. Kemudian yang kedua adalah menyatakan bahwa dokter WNA yang terregistrasi itu memang kompeten untuk melakukan praktek kedokteran melayani masyarakat Indonesia. Jadi itu untuk keselamatan rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah melindungi masyarakat Indonesia dan individu dari tindakan dokter atau dokter asing yang tidak berwenang. Jadi itu pentingnya registrasi dilakukan pencatatan. Dan juga meningkatkan mutu praktik kedokteran dan meningkatkan fungsi pembinaan. Peraturan konsil kedokteran tentang ahli teknologi juga mempersyaratkan 3 hal. Yang pertama, belum ada di Indonesia, jadi keahliannya itu belum ada di Indonesia. Yang kedua, belum dikuasai oleh dokter spesialis maupun dokter subspesialis yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah dibutuhkan oleh dokter spesialis dan subspesialis warga negara Indonesia. Jadi itu adalah ketentuan yang merupakan syarat perlunya ahli teknologi itu. Jadi kalau orang Indonesia sendiri sudah banyak yang bisa, maka yang wajib melakukan ahli teknologi adalah orang Indonesia sendiri, bukan lagi dokter asing. Akan selalu disebutkan dokter itu dalam melayani masyarakat berkaitan dengan nyawa mereka. Karena itu juga mendatangkan dokter asing yang juga akan melayani langsung masyarakat tentu berbeda dengan mendatangkan atau mengundang atau membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja di tambang, di jalan tol, dan seterusnya, yang tidak langsung melayani masyarakat secara langsung. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa rumuskan apa yang terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Bukan merumuskan apa yang menjadi kepentingan kita, tetapi rumuskan apa yang terbaik
bagi keselamatan dan kesehatan rakyat berbangsa Indonesia. Bagaimana merumuskannya? Saya selalu mengatakan bahwa rumuskanlah dengan menggunakan instrumen yang sangat otentik, original yang ada di Indonesia, yaitu gunakan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Itulah cara merumuskannya. Karena itu bicarakan baik-baik melalui sila keempat Pancasila.